kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tips modifikasi atau tips merawat, atau kalau misal kalian mau beli sebuah Nissan Livina, kalian juga bisa simak video ini dari awal hingga akhir. Nah, jadi hari ini kita akan kerjain di bagian jok kulit, lalu bagian door trim, ya kulit sama door trim doang sih. Jadi gitu aja bosku, bisa ikutin videonya. Nah, jadi untuk Livina yang pre-facelift ini ya, ini yang saya demen adalah kenyamanan kaki-kakinya. Jadi Livina ini itu salah satu MPV yang kaki-kakinya itu menurut saya ternyaman. Nissan itu kalau bikin mobil pasti nyaman banget ya. Kaki-kakinya itu lembut, stabil, nggak goyang. Nah, ini semua ada di sebuah Nissan Livina. Dan Nissan Livina yang ini itu dia masih belum CVT. Nah, menarik lagi ya. Jadi mobil yang seperti ini, yang maksudnya Nissan yang belum CVT itu bisa dibilang transmisinya itu lebih reliable dibanding yang CVT, karena kalau CVT itu udah gaungnya udah banyak ya, udah pada jebol, udah pada mungkin selip-selip. Tapi untuk yang lama ini kayaknya agak sedikit lebih jarang untuk matic-nya bermasalah. Nah, untuk Livina kita buka bagian kap mesinnya dulu. Nah, jadi mobil Livina ini dia mesinnya 1500 cc. Platform mesinnya banyak dipakai di Nissan Juke, Nissan Livina. Dan yang menarik di Livina ini ada salah satu varian mesin yang 1.8, dimana 1.8 itu cuma sampai tahun berapa gitu ya, udah nggak ada lagi, dan itu kenceng banget. Kalau nggak salah ini HR15 ya. Mesinnya sama Nissan Juke itu sama. Terus ada satu mobil lagi yang sama ya, Evalia kalau nggak salah. Nah, mobil ini itu saya, menurut pengalaman saya udah yang dulu pernah pegang Nissan beberapa tahun ya, itu yang sering terjadi kerusakan adalah di bagian kuilnya. Jadi bukan kuilnya tapi rumah kuilnya yang itu sering rusak. Dan itu kalau misal kalian ganti, jadi kalau misal kalian mengalami mobil ini tiba-tiba mogok, itu kalian jangan panik, itu kalian bisa cek dulu antara dua. Itu adalah electric fan-nya, itu sering banget kena. Yang kedua adalah di bagian rumah kuilnya, itu sering banget kena. Kalau misal kalian mau ganti rumah kuilnya itu nggak mahal, satu biji kayak cuma 50.000 atau 75 ya. Kalian ganti ori pun biasanya tetap umurnya nggak panjang gitu. Jadi kalau misal kalian ganti ke yang nggak ori pun biasanya umurnya hampir sama dengan original. Nah, kalau untuk kaki-kaki biasanya untuk Livina ini memang dia bagusnya pakai original ya, karena yang aftermarket walau banyak banget part-part Nissan itu yang barangnya itu nggak original tapi plastiknya tuh original. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya, jadi saya udah nyobain dulu tuh waktu pakai Nissan Juke ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk yang matic atau manual, so far mobil ini nggak ada masalah biasanya, karena mesinnya juga belum yang ada apanya gitu ya, karena yang udah mulai facelift itu dia oktannya harus tinggi. Kalau yang ini sih masih nggak masalah, tapi memang mobil ini biasanya tuh lumayan sering litik. Itu memang bawaan Nissan, jadi kalian mau isi pertamax pun biasanya yang litik juga. Jadi ya menurut saya kalau misal kalian mengalami litik ya kalian terima aja. Dan juga kalau misal sampai litik, kalian bisa sering-sering bersihin throttle bodinya, intake-nya, lalu pengapiannya, carbon clean, itu membantu mobil ini jadi nggak ngelitik. Jadi
kelebihan Nissan ini adalah kelemahan juga. Jadi kelebihannya dia kaki-kakinya tuh nyaman, tapi dia punya kelemahan juga nih, kaki-kakinya itu lumayan ringkih. Jadi kalau misal kalian mengalami problem kaki-kaki Nissan ini, itu kalian bisa ganti ke part original ya. Untuk kayak misal link stabil, ball joint, tie rod, rack steer, itu kalian bisa ganti ke original. Tapi untuk shock itu menurut pengalaman saya, mobil ini shock standarnya itu malah umurnya pendek. Nah, kalau misal kalian pengen ganti shock yang untuk Nissan Livina ini, yang recommended menurut saya adalah dari Monroe. Nah, jadi Monroe itu dia punya shock harganya lebih murah dari original. Kalau nggak salah 1 biji sejutaan ya. Kalau original tuh mungkin 2 juta, 3 jutaan. Itu Monroe itu naikannya jauh lebih enak dibanding dengan originalnya. Monroe yang Spectrum atau apa gitu ya, itu menurut pengalaman saya dan pemakai-pemakai Nissan yang saya baca di di tweet-tweet yang ada di online itu rata-rata menyarankan itu. Dan juga saya ngobrol beberapa teman yang pakai Nissan Livina juga, katanya pakai Monroe itu awet banget dibanding dengan originalnya. Nah, salah satu hal yang saya suka di Nissan Livina adalah di bagian dashboardnya. Dashboardnya ini menurut saya tampilannya tuh simple, nggak terlalu rame, tapi elegan banget. Jadi kayak di sini ada tonjolannya, lalu di sini lacinya juga lumayan praktikal. Lalu di sini ada, ini kebetulan yang Highway Star. Jadi di sini udah wood, di sini udah wood, di sini udah wood, dan ini woodnya Dove. Jadi kelihatan mewah ya. Sampai ke setir. Nah, ini setir kayaknya mungkin sebenarnya Dove, tapi udah sering kepegang, jadi udah licin ya, seperti itu. Dan penyakitnya Nissan biasanya kayak di bagian setir itu memang sering banget setirnya udah mulai ngelupas karena memang usia ya. Kalau setir memang ada umurnya, tapi memang kalau lihat dari interiornya ini cakep banget. Cuma kalau misalkan kalian punya sebuah Nissan yang Highway Star, rata-rata kulitnya itu daripada sobek kayak di mobil ini udah diganti menggunakan bahan sintetis. Lalu di sini ada karbonnya, ada stitching hitam dan stitching warna merah di sini. Ada lis selang dan karbon juga, jadi mewah, cakep banget. Dan ini ketika dipasang ini bener-bener jadi lebih meluk punggung ya. Dan ini joknya menurut saya cukup suportif. Kelihatannya kecil, tapi waktu kita masuk ke dalam sini itu feel-nya tuh gede ya. Jadi joknya tuh menopang badan kita secara nyaman. Jadi bawanya tuh mobil ini nggak kayak bawa MPV, tapi rasa sedan banget. Dan juga posisi duduknya nyaman banget, kayak sedan. Cuma memang kelemahannya di sini nggak ada console box-nya. Ini AC ya, jadi console box-nya itu kalian mesti tambah sendiri kalau misal kalian pasang di Livina. Cuma plus minus ketika kalian pasangin armrest di sini itu sering banget ketatap ini, jadi armrestnya mesti tinggi banget seperti itu. Nah, untuk interior paling itu aja. Lalu di bagian door trim juga udah kita ganti. Nah, di sini menggunakan hitam dan stitching merah. Memang kalau wood panel di bagian pintu-pintu ini dia lebih rawan rusak, karena kalau kita nyender ke sini nih, nah nyender ke sini itu seringkali kena tangan. Jadi sangat wajar kalau ininya cepat aus ya, seperti itu. Jadi ini di bagian row keduanya itu dia udah ada armrestnya. Lalu untuk mode ke belakang itu memang dia bukan yang dilipat, tapi dia mode sliding, which is sebenarnya kalau mode sliding itu kelebihannya adalah joknya ini bisa mundur mentok, dan juga kalau misal mundur nih tuh, ini legroomnya gede banget ya dibanding yang model lipat-lipat. Dan ini memang bagian belakang ini udah kita retrim juga dengan menggunakan warna hitam, lis selang merah, karbon. Lalu di sininya jahitan warna hitam dan samping-sampingnya ini stitching warna merah. Nah, jadi untuk sini kantongnya juga tetap ada original. Dan untuk Livina ini memang desainnya cukup oke karena dia cukung. Jadi kalau misal kita duduk, kaki kita bisa maju lebih ke depan. Lalu ini yang untuk Highway Star dia udah ada TV-nya. Udah ada TV itu bawaan dari originalnya ya. Untuk door trim juga kita retrim ulang, warna hitam dan stitching merah, cakep banget ya. Jadi kalau misal kalian pengen modifikasi Livina seperti ini, kalian bisa hubungin ke AG Jok Serpong atau AG Jok Semarang. Kalian kontak aja nomor di bawah. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.